into the night, underneath the starlight. Walking through the night, underneath the starlight. Liverpool kembali menjadi sorotan dalam saga transfer panas musim panas ini. Kali ini, tawaran fantastis mereka untuk penyerang Newcastle United Alexander Isak mendapat penolakan tegas. The Reds disebut telah mengajukan proposal senilai 110 juta pound, sekitar 2,3 triliun rupiah pada Jumat sore waktu setempat, lengkap dengan bonus tambahan. Namun, tawaran itu langsung ditolak oleh manajemen The Magpies. Menurut laporan dari Sky Sports, Alexander Isak saat ini masih menjalani latihan pramusim bersama mantan klubnya Real Sociedad, sembari masa depannya terus menjadi tanda tanya besar. Di tengah spekulasi tersebut, manajer Newcastle Eddie Howe turut buka suara. Ia membenarkan adanya pendekatan dari Liverpool, namun mengaku tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi. Saya baru diberitahu soal tawaran itu kemarin dan itu pun setelah ditolak, ujar Howe kepada Chronicle Live. Kami tetap mendukung Alex dan saya ingin melihatnya kembali mengenakan seragam Newcastle. Menurut jurnalis Sky Sports News, Keith Downey, ada 3 alasan utama mengapa Newcastle bergeming terhadap tawaran besar tersebut. Pertama, valuasi klub terhadap Isak mencapai 150 juta pound, jauh di atas angka yang ditawarkan Liverpool. Kedua, Newcastle belum memiliki pengganti yang sepadan. Saat ini, satu-satunya striker yang tersedia hanyalah Will Osula, pemain muda yang minim pengalaman. Dan ketiga, secara prinsip, Newcastle memang tidak berniat menjual Isak. Ia masih dianggap sebagai pilar utama dalam proyek jangka panjang klub. Namun, drama belum berhenti di situ. Daily Mail melaporkan adanya ketegangan antara kedua klub. Newcastle dikabarkan kecewa dengan sikap Liverpool, terutama karena tawaran formal ini justru 10 juta pound lebih rendah dari pendekatan informal mereka bulan lalu. Manajemen The Magpies bahkan menilai Liverpool hanya ingin menyelamatkan muka di hadapan Isak dan agennya, bukan serius menuntaskan transfer. Ada pula kabar bahwa Liverpool merasa frustrasi dengan kerasnya negosiasi dan menyebut mereka tidak akan kembali dengan tawaran baru. Tapi belum ada kepastian soal itu. Apalagi Isak sendiri diyakini sangat tertarik untuk pindah ke Anfield dan bermain di bawah asuhan Arne Slot. Menurut Keith Downey, kesepakatan ini masih mungkin terjadi dan bisa memecahkan rekor transfer Premier League jika Liverpool serius dan Newcastle berhasil mengamankan pengganti yang layak. Namun, ia memperingatkan, semakin lama ini berlarut, peluangnya semakin kecil. Pelatih Newcastle United Eddie Howe akhirnya buka suara soal tawaran besar yang diajukan Liverpool untuk Alexander Isak. Dalam sebuah pernyataan yang tenang namun tegas, Howe mengakui bahwa klub memang menerima proposal dari The Reds, namun langsung mengambil langkah pasti, menolak. Menurut Howe, keputusan itu bukan sesuatu yang ia kontrol secara langsung. Sebagai pelatih, fokus utamanya tetap pada skuad dan rencana permainan. Meski demikian, ia dengan jelas menyatakan bahwa Isak adalah bagian vital dalam strategi tim dan ia berharap sang striker Swedia itu tetap bertahan di St. James Park. Saya diberitahu soal proposal dari Liverpool dan itu sudah ditolak, ujar Howe dalam konferensi pers terbarunya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya karena semua keputusan itu ada di tangan manajemen klub. Tapi dari sisi saya, kami sangat mendukung Alex dan saya harap masih bisa melihatnya bermain untuk Newcastle. Lebih lanjut, Howe mengisyaratkan bahwa dalam dunia sepak bola, keputusan-keputusan besar seperti ini memang seringkali menimbulkan dilema. Ia menyadari bahwa pemain bisa saja merasa kecewa, namun menegaskan bahwa klub hanya berusaha mengambil langkah yang menurut mereka paling benar. Soal apakah keputusan itu membuat pemain kecewa, saya tidak bisa bicara terlalu jauh. Tapi saya paham perasaan itu. Dari sudut pandang kami, yang bisa dilakukan hanyalah menjunjung tinggi keputusan klub. Jelasnya, kami mencoba melakukan apa yang kami yakini sebagai langkah tepat. Membeli dan menjual pemain itu rumit. Saya tidak dalam posisi untuk bicara tentang klub lain karena itu bukan keputusan saya. Pernyataan Howe ini sekaligus menjadi konfirmasi resmi bahwa tawaran Liverpool yang kabarnya mencapai lebih dari 100 juta pound memang nyata adanya. Namun untuk saat ini, Newcastle memilih untuk mempertahankan sang mesin gol. Dengan bursa transfer masih terbuka, spekulasi tentu belum akan berhenti. Tapi satu hal yang pasti, selama Eddie Howe masih duduk di kursi pelatih Newcastle, Alexander Isak tetap menjadi bagian penting dalam rencana besar The Magpies.
Arne Slot dihadapkan pada tugas besar di musim panas ini, bukan hanya soal mendatangkan wajah-wajah baru ke dalam skuad Liverpool, tetapi juga mencari sosok yang tepat untuk mengisi peran penting sebagai wakil kapten, jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Trent Alexander-Arnold yang kini telah meninggalkan Anfield. Slot yang baru saja menyelesaikan tur pramusim bersama The Reds di Asia, buka suara mengenai pencarian pengganti Alexander-Arnold. Dalam sebuah pernyataan, pelatih asal Belanda itu menyampaikan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan para pemain terkait siapa yang layak dipercaya memegang ban kapten kedua. Aku sudah berbicara dengan mereka, siapa yang akan jadi wakil kapten. Semua orang suka memiliki pemimpin dalam tim dan dalam sepak bola modern itu mulai jarang terlihat, ujar Slot. Ia menekankan bahwa dalam skuad Liverpool saat ini masih ada beberapa pemain yang tidak hanya berpengalaman tetapi juga memahami permainan serta mampu bersuara di lapangan. Saya beruntung punya beberapa pemain seperti itu. Mereka bukan cuma senior, tapi juga punya karakter kuat untuk membantu tim di momen-momen penting, tambahnya. Perginya Alexander-Arnold tentu menyisakan kekosongan yang tak mudah diisi, bukan cuma karena perannya di lapangan, tapi juga pengaruhnya di ruang ganti. Ia adalah simbol generasi baru The Reds yang tumbuh di bawah era keemasan Jurgen Klopp. Meski belum mengumumkan nama, Slot memberi isyarat bahwa proses pemilihan masih berjalan. Sulit untuk mengatakannya sekarang, kita masih berada di awal bulan Agustus, dan dalam 1 bulan, banyak hal bisa terjadi di sepak bola. Jadi mari kita tunggu, tuturnya. Beberapa nama disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Andy Robertson yang kerap menjadi suara senior di ruang ganti sejak era Klopp masih dianggap sebagai salah satu pemimpin alami. Selain itu ada Ibrahima Konate dan Dominic Szoboszlai, 2 pemain yang sudah memiliki pengalaman menjadi kapten di level tim nasional. Sementara itu, Liverpool baru saja menutup tur pramusimnya di Asia dengan kemenangan meyakinkan atas Yokohama F. Marinos 3-1. Laga tersebut sekaligus menjadi ajang bagi Slot untuk terus meracik strategi dan menemukan kombinasi terbaik dalam skuad. Darwin Núñez mungkin menjalani pramusim yang cukup meyakinkan, mencetak 4 gol dan menunjukkan semangat yang tinggi di setiap laga uji coba. Namun, kenyataan di balik layar memberi gambaran berbeda. Sang striker asal Uruguay itu masih diperkirakan akan meninggalkan Anfield sebelum musim baru dimulai. Sejumlah klub sudah dikaitkan dengan Núñez. Nama Napoli sempat muncul sebagai peminat dari Eropa, tetapi ketertarikan dari Arab Saudi, terutama dari Al Hilal, menjadi yang paling konsisten. Menurut jurnalis Hamad Al-Suwawilihi dari outlet Saudi Al Riyadiyah, Al Hilal telah mengirim tawaran resmi kepada Liverpool untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu. Ia bahkan disebut sebagai pilihan utama untuk pelatih baru Al Hilal, Simone Inzaghi, yang baru saja meninggalkan Inter Milan usai membawa klub itu ke final Liga Champions. Ia memang dicintai oleh banyak pendukung karena kerja keras dan semangat yang tak pernah padam. Namun untuk kembali bersaing di level tertinggi, Liverpool butuh sosok penyerang dengan ketajaman dan konsistensi yang lebih tinggi. Dan untuk Núñez, mungkin inilah saatnya membuka lembaran baru di tempat yang menjanjikan tantangan berbeda. Walking through the night, underneath the starlight, every step